Halo teman-teman YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan penerangan lampu pada sepeda motor, yaitu perbedaan sistem penerangan AC dan sistem penerangan DC. Sistem penerangan pada sepeda motor terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem penerangan AC dan sistem penerangan DC. Namun, sebelum kita membahas sistem penerangan AC dan DC, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu arus AC dan apa itu arus DC. Arus AC atau alternating current adalah arus listrik yang mempunyai pergerakan elektron yang mengalir di konduktor, bergerak maju dan bergerak mundur. Dengan kata lain, elektron bergerak secara bolak-balik. Arus AC bisa teman-teman temukan di generator. Yang berikutnya, arus DC atau arus direct current. Arus listrik DC adalah arus listrik yang memiliki elektron yang mengalir dengan tetap dan hanya bergerak maju. Arus DC bisa teman-teman temukan di baterai. Rangkaian sistem penerangan AC alternating current pada sepeda motor. Di sini sudah saya siapkan wiring atau rangkaian dari sistem penerangan AC pada sepeda motor. Sistem penerangan lampu AC biasanya diterapkan pada sepeda motor tipe lama, contohnya Coswan, Honda Grand, dan lain-lain. Mengapa disebut penerangan AC? Pertama, kita mulai dari energi listrik yang pertama keluar, yaitu mulai dari spool penerangan. Spool ini adalah suatu komponen yang menghasilkan arus listrik, yang dimana arus listrik yang dihasilkan oleh spool adalah arus listrik yang berbentuk AC atau arus listrik yang berbentuk bolak-balik. Nah, kemudian arus AC yang dihasilkan oleh spool ini dialirkan menuju kiprok atau regulator. Nah, sehingga nantinya arus yang dari kiprok atau regulator ketika dia sudah keluar dari regulator, maka arus tersebut akan berbentuk DC. Nah, jadi fungsi regulator di sini adalah selain merubah arus AC dari spool penerangan, juga berfungsi untuk menahan arus sehingga nanti arus yang keluar dari kiprok akan stabil di angka 12 volt. Nah, kenapa harus distabilkan? Karena pada saat putaran mesin tinggi, spool atau alternator akan menghasilkan listrik mencapai 20 volt atau lebih. Apabila arus ini dibiarkan atau tidak ditahan oleh regulator, maka akan merusak komponen dari sistem penerangan. Biasanya yang terjadi adalah lampu sepeda motor tersebut akan putus. Nah, dari regulator, arus kemudian dialirkan menuju saklar utama. Di saklar utama ini nantinya arus akan dibagi menuju lampu speedometer, kemudian lampu belakang, serta juga ada di beberapa tipe sepeda motor dialirkan menuju ke lampu senja. Kemudian di saklar utama juga arus akan dialirkan menuju saklar jauh dekat, yang mana di saklar jauh dekat ini nantinya arus akan dialirkan menuju filamen bohlam jarak jauh dan filamen bohlam jarak dekat. Jadi yang paling utama di sistem penerangan AC adalah pengambilan sumber listrik pertamanya. Nah, arus listrik yang dihasilkan spool tadi sudah saya jelaskan, yaitu adalah arus yang berbentuk
AC. Namun, ketika dia sudah masuk ke dalam regulator atau kiprok, maka arus tersebut akan berubah menjadi direct current atau DC. Nah, kenapa demikian? Karena lampu sepeda motor umumnya menggunakan arus DC. Apabila arus yang dihasilkan oleh spol penerangan yang tadinya berbentuk AC kita alirkan menuju lampu jarak lampu utama, maka lampu tersebut akan putus. Nah, pada sistem penerangan AC ini biasanya kalau teman-teman mau mengetahui lampu penerangan tersebut menggunakan sistem penerangan AC atau DC, biasanya kalau sistem penerangan AC ketika teman-teman melakukan kickstarter, maka lampu tersebut akan langsung nyala, tetapi nyalanya redup karena sepeda motor tidak dalam keadaan hidup atau idle atau langsam. Nah, jadi mengapa di sistem penerangan AC tidak menggunakan kunci kontak? Karena arus yang dihasilkan atau arus yang diperlukan oleh lampu di sini langsung diambil dari spol penerangan. Yang berikutnya adalah rangkaian sistem penerangan DC pada sepeda motor. Di sini juga sudah saya siapkan wiring atau rangkaian dari sistem penerangan DC pada sepeda motor. Berbeda dengan sistem AC, sistem penerangan DC, sumber listrik yang digunakan adalah langsung dari baterai. Nah, arus baterai ini adalah arus DC atau arus searah. Mengapa dibilang arus searah? Karena pada sistem arus DC, arus positif akan bergerak maju dan hanya searah saja. Begitu pula dengan arus negatifnya. Nah, pada sistem penerangan DC ini dari baterai, kemudian arus akan dialirkan menuju sekring, yang mana sekring ini nanti berfungsi untuk mencegah kalau dalam suatu rangkaian terjadi suatu arus pendek atau konsleting listrik yang akan berpengaruh atau akan menyebabkan terjadinya kebakaran pada suatu rangkaian. Dari sekring ini kemudian arus dialirkan menuju kunci kontak. Nah, dari kunci kontak ini pengemudi akan mengatur atau pengemudi akan bisa mengatur kapan arus positif baterai dihubungkan dan kapan arus positif baterai dihentikan. Dari kunci kontak ini kemudian arus dialirkan menuju saklar utama. Nah, ketika sudah di saklar utama ini, sama halnya seperti rangkaian pada sistem penerangan AC, dari saklar utama dialirkan menuju lampu speedometer, lampu belakang, lampu senja. Kemudian juga arus dialirkan menuju saklar jauh dan dekat, yang mana dari saklar jauh dan dekat nantinya akan dialirkan menuju filamen bohlam jarak jauh dan filamen bohlam jarak dekat. Nah, pada sistem penerangan DC ini lampu akan menyala ketika kunci kontak di-on-kan dan saklar diaktifkan, maka lampu akan menyala dengan terang. Berbeda dengan sistem penerangan AC. Sistem penerangan AC, lampu akan terang ketika mesin sudah berada pada 2000 rpm lebih. Nah, berbeda halnya dengan arus DC. Arus DC lampu ketika diaktifkan maka akan stabil terangnya karena sumber utama listriknya adalah dari baterai. Namun demikian, baterai ini pun tetap memerlukan spol atau tetap memerlukan alternator sebagai sarana pengisian dari baterai ini. Jadi, ketika sepeda motor hidup atau dihidupkan, maka alternator akan menghasilkan listrik
dan melakukan proses charging atau proses pengisian pada baterai ini. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Thanks for watching.